Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan mengenai struktur esai dan kritik. Materi pembahasan kita di kelas 12 IPA dan IPS bersama saya Dewi Rosintauli. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang definisi, ciri-ciri, dan perbandingan esai dan kritik. Nah, hari ini kita akan membahas struktur dari esai serta kritik. Ada 3 bagian struktur esai dan kritik. Yang pertama kita kenal dengan tesis atau pembuka. Nah, bagian ini berisi tentang pendapat atau opini umum yang biasanya berisi pengenalan dan deskripsi karya pada kritik, atau pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Bagian ini dikenal juga merupakan struktur awal pembangun kerangka dari esai dan kritik. Struktur yang kedua kita kenal dengan rangkaian argumen. Bagian ini merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari sebuah tesis umum yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, pada teks kritik, bagian ini nanti banyak memuat data, fakta, ataupun teori yang teruji untuk mendukung argumennya. Sedangkan esai biasanya tidak terlalu banyak memuat fakta atau data, karena sifatnya biasa masih berisi hipotesis baru. Struktur yang ketiga yaitu penegasan ulang atau dikenal dengan penutup. Nah, bagian ini merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik. Esai juga sebaiknya memuat solusi alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan haruslah bersifat singkat, padat, dan jelas. Nah, inilah struktur dari esai dan kritik. Kita lanjut pembahasan kita mengenai jenis-jenis esai. Esai dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Di antaranya, esai dibedakan berdasarkan tujuan penulisannya dan keragaman permasalahan yang diangkat penulis. Nah, dari bagian 2 jenis esai ini nanti akan dibedakan jenis-jenisnya. Mari kita lanjut pada bagian yang pertama atau A, yaitu jenis esai berdasarkan tujuan penulisan. Nah, berdasarkan tujuan penulisan nanti dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama kita kategorikan nanti ada esai cerita. Esai cerita ini bertujuan untuk melukiskan atau menghadirkan baik barang, seseorang maupun sesuatu lainnya agar mampu dibayangkan oleh pembaca. Esai ini bertujuan agar pembaca seolah-olah melihat bentuk, memberikan kesan, mendengarkan suara, mengecap rasa, maupun mencium bau dari suatu barang atau seseorang atau sesuatu lain yang dihadirkan dalam isi esai. Yang kedua, ada esai paparan. Nah, esai paparan bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan lebih rinci suatu hal kepada pembaca. Tujuan utama dari esai ini untuk mengedukasi maupun memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga, kita kenal dengan esai argumentatif. Nah, esai jenis ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca untuk menerima ide, pandangan, sikap maupun kepercayaan penulis terhadap suatu isu atau permasalahan.
esai argumentatif akan berusaha mengungkapkan suatu kebenaran dari suatu ide dengan motif agar nantinya pembaca dapat berpihak kepada penulis. Yang keempat, ada esai lukisan. Nah, esai lukisan ini berupa karangan yang isinya menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk membantu pembaca memahami hal yang ingin disampaikan. Yang kelima, ada esai ajakan. Esai ajakan hampir mirip tujuannya dengan esai argumentatif. Hanya saja, esai jenis ini mempunyai tujuan lebih spesifik, yakni mengajak pembaca untuk mengikuti penulis dalam melakukan sesuatu, atau sebaliknya mengajak pembaca untuk menghentikan melakukan suatu hal. Nah, itulah tadi pembagian dari esai yang bagian A. Yang B, jenis esai berdasarkan keragaman permasalahannya. Yang pertama, ada esai deskriptif. Nah, esai ini merupakan esai yang mendeskripsikan atau menciptakan kesan tentang seseorang, tempat, atau benda. Bentuk esai ini mencakup rincian nyata untuk membawa pembaca pada visualisasi dari sebuah subjek. Rincian pendukung disajikan dalam urutan tertentu, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, dekat ke jauh, atau searah dengan jarum jam. Berikutnya, yang kedua, ada esai tajuk. Esai tajuk ini kita kenal dalam surat kabar, ya. Nanti dalam surat kabar dia isinya adalah tajuk rencana atau editorial. Nah, isinya untuk menyalurkan pendapat kepada masyarakat guna menyatakan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Esai jenis ini mengangkat isu-isu yang sedang diperbincangkan di masyarakat, seperti gejolak politik, keadaan perekonomian, keadaan kesehatan saat ini, pendidikan, dan sebagainya. Yang ketiga, ada esai cungkilan watak. Nah, esai jenis ini memungkinkan seseorang penulis untuk menyisihkan cungkilan cuplikan dari watak seseorang terhadap isu terkait kepada pembaca. Esai ini tidak menjabarkan secara lengkap biografi seorang tokoh, melainkan hanya mengungkapkan sepenggal watak atau sifat yang dimiliki seorang tokoh yang terkait dalam isu atau cerita yang diangkat dalam esai tersebut. Yang keempat, ada esai pribadi. Nah, esai pribadi ini hampir mirip dengan esai cungkilan watak. Hanya saja yang membedakan jenis esai ini dengan esai cungkilan watak adalah watak atau sifat yang dihadirkan dalam esai pribadi merupakan sepenggal watak atau sifat dari penulis itu sendiri. Pada esai pribadi ini, penulis secara frontal mengungkapkan pendapatnya terhadap isu yang diangkat dalam esai tersebut. Yang berikutnya ada esai reflektif. Nah, esai jenis ini ditulis secara formal dengan gaya bahasa yang cenderung lebih serius. Penulis mengungkapkan secara mendalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati dalam mengungkapkan topik penting yang berkaitan dengan hakikat manusia, seperti kehidupan, kematian, politik, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Nah, jenis ini umumnya ditujukan kepada para cendekiawan atau para orang-orang terpelajar
dan ditulis oleh seorang pakar atau ahli guna menanggapi isu-isu tersebut. Yang berikutnya ada esai kritik. Nah, esai kritik ini merupakan esai yang menilai baik dan buruk, bermanfaat atau tidaknya, kelebihan atau kekurangan suatu hal, baik berupa karya seni maupun karya sastra. Kritik akan membicarakan dan menilai berbagai unsur yang membentuk karya tersebut dan dikemas dalam sebuah esai. Yang terakhir ada esai ekspositori. Nah, esai jenis ini menjelaskan subjeknya ke pembaca. Biasanya dilengkapi dengan penjelasan tentang proses, membandingkan dua hal, mengidentifikasi hubungan sebab akibat, menjelaskan dengan contoh, membagi dan mengklasifikasikan atau mendefinisikan. Urutan penjelasannya sangat bervariatif, tergantung dari tipe esai ekspositoris yang dibuat. Nanti semoga pada pertemuan ini, pada materi jenis-jenis esai dan struktur esai serta kritik bisa bermanfaat bagi anak didik kami sekalian. Jadilah seperti air tawar, tidak mewah tapi sangat berarti. Selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya.